pada hari ini. Kemudian yang terhormat juga para anggota PDIP Kota Bandung yang masih setia untuk mengikuti pengajian bulanan. Terima kasih alhamdulillah atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk sama-sama berkumpul dalam rangka bertarawih ilmi dalam kajian rutin PDIP Kota Bandung. Adapun susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan kita sama-sama buka dengan sama-sama ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nanti akan disajikan lantunan dari Umi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua PDIP Kota Bandung. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatul iman jamaah PDIP Kota Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat terus menjalankan program kita rutin bulanan tiap Ahad kedua, yakni kajian yang insya Allah kita akan selalu berupaya bahwa program ini jangan sampai berhenti apapun alasannya. Maka dari itu ikhwatul iman rahimakumullah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur bahwa dengan berbagai rintangan yang seolah-olah menjadi penghalang untuk terlaksananya program kita, tapi alhamdulillah dengan keistiqomahan kita, dengan tekad kita yang bulat bahwa kita sebagai anggota, sebagai jamaah, sebagai pengurus PDIP Kota Bandung bertanggung jawab sepenuhnya atas program-program tersebut, khususnya diantaranya program yang saat ini akan kita jalankan. Ikhwatul iman rahimakumullah, terkait dengan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka kajian yang akan kita bahas kali ini yang akan disampaikan oleh Ustaz juga tidak jauh seperti itu ya, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada kata yang lebih pantas, lebih baik daripada ucapan terima kasih dan doa jazakumullah khairan katsiran semua jamaah, semua pengurus yang berkorban baik tenaga, materi, bahkan untuk menuju ke tempat ini. Waktu juga dikorbankan untuk menjalankan atau melaksanakan kajian tersebut, untuk menghadiri acara ini. Hanya Allah lah yang akan membalas semua kebaikan. Jemaah sekalian, Allah telah menyediakan pahala yang begitu besar untuk hambanya yang berjuang di jalannya. Berjuang di jalan Allah bukan hanya berperang melawan musuh yang bersifat konkret,
orang-orang kafir yang harus mengorbankan sampai menumpahkan darah. Tapi kita berjuang, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah menuju ke tempat ini juga salah satu merupakan jihad. Dan insya Allah, jangankan para malaikat, ikan saja ikut mendoakan ya bagi yang hormat Islam yang hendak talabul ilmi. Maka dari itu, ikhwatul iman rahimakumullah, saya sebagai ketua tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk mensupport, memotivasi semuanya. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada selalu membantu mengkoordinir para jemaah Bandung Timur. Alhamdulillah Pak Ian, terima kasih banyak. Dari Bandung Tengah ada Pak Parno, ada Pak Pendi juga ya, terima kasih. Sehingga kegiatan ini kembali berjalan. Walaupun kemarin ada sinyal-sinyal yang kurang baik, kayaknya nggak akan jadi, tapi alhamdulillah dengan perjuangan kita sinyalnya bisa bagus kembali sehingga dapat berjalan. Nah, maka dari itu ikhwatul iman rahimakumullah, yakinkanlah bahwa cerita mana? Di depan masih kosong, yang di dalam keluar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ucu ya yang sudah menyampaikan undangannya untuk memberikan semacam pengingat saja itu bagi saya, karena kalau kita bicara tentang masalah Ramadan dan suasana Ramadan tentunya ya, yang pertama, yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang bisa hadir di tempat ini sekaligus kita berbagi ilmu Pak ya, berbagi ilmu, karena tidak ada manusia yang sempurna Pak pada prinsipnya seperti itu. Jadi kita sharing saja. Dan selanjutnya sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh ketua ya, bahwa kebetulan pada saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban ya. Kalau tidak salah tanggal 10 Sya'ban ya saja. 10 Sya'ban, kalau tanggal katanya 9 teh 9 Masehi, nah ya. Tapi berdapatan tanggal 10 Sya'ban. Kalau kita melihat kalender Hijriah yang kita barangkali juga bisa melihatnya. Sehingga dengan demikian mungkin materi yang akan dibahas pada saat ini seputar itulah yang ada kaitannya. Kaitan dalam rangka kita mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu ya, baik yang ada di sini di depan ataupun yang di dalam ini ya, sebagian di dalam dan sebagian mudah-mudahan ini terdengar ini apa yang saya sampaikan. Bisa lebih keras begitu. Ya, begini Pak, kalau kita memperhatikan, oh, bangga Masih juga sama? Udah ini aja. Oh, oke. Masa ini. Baik, kita lanjut Pak ya. Bapak sekalian, coba kalau kita mencoba mengamati tentang masalah kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Kan kalau kita melihat kalender Masehi, kita bisa melihat bahwa dalam satu bulan itu ada yang 28. Biasanya di Februari ya, Februari, tapi itu pun pada saat tahun itu bisa dibagi 4, disebutnya tahun kabisat ya. Iya, itu 28. Kalau tidak 29. Lalu ada 30, Pak ya. Lalu ada juga yang 31, itu kan? Iya, itu kalender Masehi. Tetapi pada saat kita mencoba melihat dan mengamati kalender Hijriah,
kita hanya mengenal dua, yaitu hanya 29 atau 30. Jadi kalau kita melihat daripada angka-angka itu ada perbedaan ya. Kalau kita jumlah ada perbedaan. Perbedaannya kurang lebih dalam 1 tahun itu bisa kurang lebih jatuh kepada 11 hari Pak. Perbedaannya 11 hari. Jadi kalau kita mengukur dengan ukuran Hijriah, umur kita sebetulnya lebih cepat dibanding dengan kalau kita mengukur dengan kalender Masehi. Mudahnya begini, kalau 11 hari dalam 1 bulan, dalam 1 tahun kurang lebih menjadi 300 sekian ya? Betul nggak? Ya. Nah, kemudian kalau kita kali 30, maka kurang lebih menjadi 300 sekian lah harinya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah kelipatan 30, artinya ada perbedaan dalam